Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ginanjar dan pada saat ini saya akan review sebuah video di channel YouTube Abdi Suardin ya. Mungkin itu juga istilahnya untuk pembelajaran kita semua, di mana kita itu jangan terlalu berharap kepada orang lain ya. Dan berikut adalah 5 hal yang kalian jangan ngarep atau jangan pernah berharap kepada orang lain. Jangan biasakan ini. Eh Karena itu ya, bahagia itu bukan terletak atas apa yang kita dapatkan, tapi kita bisa berbahagia karena kita yang menginginkan bahagia itu datang ya. Tergantung mindset atau pikiran kita dan menyikapi semua itu ya. Untuk yang pertama, orang orang itu tidak bisa tahu ya isi kepalamu. Jadi istilahnya kalau kamu istilahnya memberikan kode-kode, kamu ingin berharap kepada orang istilahnya bahwa ingin dimengerti, eh, jangan pernah lah, karena 1.000 orang, 1.000 rasa, 1.000 jiwa, 1.000 otak, 1.000 tindakan, itu yang harus kamu pahami. Bahkan orang tua, orang terdekat pun pasti eh, tidak semua yang bisa memahami kita. Jadi ya katakan saja, lontarkan saja istilahnya eh, apa yang akan kita bicarakan, jangan istilahnya ingin selalu dimengerti gitu tuh. Yang kedua itu berharap orang selalu ada ya pada saat kita terpuruk. Tuhan itu mm, tahulah, misalkan kita itu sedang tidak punya uang, eh, tidak ada yang menolong kita, tidak ada, ya istilahnya jarang lah istilahnya yang kayak gitu ya. Eh, Mungkin di saat dulu ya jaya-jaya kita itu sering memberikan uang atau misalkan sering apa gitu tuh ya. Jangan pernah berharap bahwa kamu akan diperlakukan seperti yang kamu lakukan kepada orang lain ya. Itu akan inilah apa namanya, akan berdampak sakit hati lah istilahnya kalau misalkan itu. Jadi tulus ikhlas lah kalau misalkan melakukan sesuatu itu. Yang ketiga itu berharap kebaikanmu dibalas dengan cara yang sama ya. Misalkan kita meminjamkan uang, lalu kita akan kalau misalkan tidak punya uang akan dipinjamkan lagi, seperti itu. Jangan seperti itu. Apa kalau misalkan orang itu tidak semuanya seperti itu. Jadi yang kamu tahu lah istilahnya kalau misalkan di saat kamu terpuruk ada yang datang, ada yang baik. Ya itulah orang-orang yang tepat. Jadi coba untuk memilah dan memilih teman yang baik, yang istilahnya udah ketahuan mana yang benar gitu tuh. Kamu juga harus menolong dia di saat dia istilahnya sebelum terpuruk juga, istilahnya kita harus baik juga, jangan menunggu terpuruk dulu kita harus baik ya. Yang keempat itu berharap orang lain bisa menjaga rahasia hidupmu ya. Jangan percaya kepada manusia ya. Istilahnya pastikan pokoknya pastikan orang yang tepat dan terpercaya lah kalau misalkan mau bercerita. Misalnya kepada istri kita, keluarga kita, istilah jangan pas kenal langsung bicara gitu. Apalagi kalau misalkan menyangkut itu privasi kamu, karena tidak semua cerita hidupmu yang bisa yang harus di share, itu tidak semua ya. Misalkan yang istilahnya yang riskan-riskan itu, yang rahasia yang harusnya tahu pribadi ya itu tidak usah, istilahnya jagalah. Kamu akan shock ketika mempercayai teman yang seperti itu kalau tidak bisa menjaganya. Yang kelima itu berharap orang terdekatmu bisa selalu dijadikan tempat bergantung ya. Karena jangan jangan pernah bergantung kepada orang lain lah. Karena tidak ada manusia 24 jam yang bisa selalu bersama. Kalau misalkan manusia normal biasanya bekerja,
biasanya kita mengandalkan misalkan suami atau istri kita atau orang tua kita, jadinya kita juga kalau misalkan terbawa untuk jadi mengandalkan orang lain lah, misalkan ya tugas-tugas yang kecil yang seperti itu. Jadi harus bisa membiasakan segala sesuatu itu oleh diri sendiri ya. Kamu itu jangan menjadi pasif ya, jangan menjadi pasif atau diliputi rasa cemas kalau misalkan, bergantung pada orang lain itu. Mungkin itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.